Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Kepada yang saya hormati Ibu Sri Indah Indrianti SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Magelung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafidin, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031170693. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri 1 Magelung kelas 6 dengan tema halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelum pembelajaran bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu, disiapkan sama ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk anak-anakku semua, terlebih dahulu Pak Hafidin absensi dulu. Mungkin barangkali ada yang hari ini tidak berangkat ya. Abdurrahman Zidan ya. Agan Satria, Alan Hazim, Alvin Zisma Pratama, Alisa Khairul Wilda, Al-Khalifi ya, Alvino Arini ya, Ayu Ning Tias Putri, Kalista Putri Azhara, oh Inggris sih, Destiara, Erina, Flora Hawa, Hanan Safiyah, Irham Abdullah Ma'arif, Johan Kadafi, Muhammad Wildan, Maulida Azara, Muhammad Abdillah, Muhammad Fauzi Al-Fikri, Muhammad Hafiz, Muhammad Lutfiyadi, Muhammad Rufio, Nabila Hasna, Nara, Natasha, Naura Eka, Naurin ya, Nawal Ma'asarif, Prasaira, Randy Putra, Sabrina, Safa Ainun, Sisi Nawang, Syarifah ya, Selila, Virgi. Oke. Yang tidak berangkat satu anak ya. Oke, untuk anak-anakku semua, selamat pagi. Pagi. Ya. Oke.
Oke, karena ini sudah semangat semua untuk anak-anakku semua. Yang pertama kita harus bersyukur ya, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya. Ayo mari kita berucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk anak-anakku semua, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita nikmati, kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur, secara otomatis kita telah menjadikan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk anak-anakku semua, di pelajaran pagi hari ini Pak Habibie nanti akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram ya. Karena apa? Hukum halal dan haram ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran Pak Habibie hari ini bahwasanya biar kalian itu tahu apa sih itu halal dan haram, tahu pengertiannya ya. Terus sebab-sebab halal dan haram, dan kamu juga tahu dalil-dalilnya ya. Jadi kehidupan sehari-hari itu kita akan bertemu dengan yang namanya halal dan haram. Oke, untuk anak-anakku semua, sebelum pembelajaran ini kita mulai, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering sekali yang namanya melakukan aktivitas kegiatan ya, sering melakukan kegiatan. Termasuk juga seringkali juga kita kehidupan sehari-hari makan dan minum. Itu semua ya, itu semua tidak lepas dari hukum yang namanya halal dan haram. Oke, coba ada yang tahu apa sih itu halal? Coba yang tahu? Oke. Halal sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Hasan. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ayo. Erina, coba Erina. Halal itu apa, Erina? Sesuatu yang diperbolehkan. Oke, tepuk tangan untuk Erina. Coba dari yang laki-laki. Coba Agan, berpendapat apa Agan? Halal itu apa? Sesuatu yang diizinkan oleh Islam. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya. Coba sekarang gantian. Setelah kalian mungkin bisa memberitahu informasi dengan halal, sekarang kebalikannya. Coba haram. Apa sih itu haram? Coba yang tahu. Tujuh jari. Oh, ada lagi. Apa haram itu? Oke, sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Tepuk tangan buat Agan yang sudah mau berpendapat. Yang lain lagi, Neng Tias. Coba Neng Tias, apa itu haram? Oke, tepuk tangan untuk Neng Tias atas pendapatnya. Coba sekarang kalian bisa enggak memberikan contoh apa itu yang halal, kayak apa sih yang halal itu? Contohnya apa halal itu? Kamu coba halal itu apa? Contohnya? Contohnya? Es teh itu halal atau tidak? Halal, oke. Terus apa lagi selain es teh? Apa ya? Yang nasi? Oke. Selula? Apa itu contoh halal? Kentucky. Oke. Coba sekarang yang haram apa ya? Coba yang haram. Yang haram? Agan apa haram? Babi. Apa lagi? Anjing. Tapi tadi siapa yang jawab alkohol? Tadi alkohol. Minuman keras ya. Oke. Siapa lagi yang haram? Apa? Obat-obatan narkoba. Oke, itu juga termasuk haram. Ya, oke. Oke, anak-anakku semua, ini ternyata kalian juga sudah pada tahu ya tentang halal dan haram. Maka dari itu, ini sebentar lagi Pak Habibie akan lebih mendalam lagi menjelaskan kaitan dengan halal dan haram. Oke.
Oke, anak-anakku semua, akan Pak Habibin tayangkan, ya, tayangkan suatu video yang menjelaskan tentang materi halal dan haram. Oke, bisa diperhatikan, bisa dipersiapkan juga buku tulisnya, ya. Di dalam hukum Islam, sudah siap? Oke, ini ya, ini penjelasan tentang hukum Islam tentang halal dan haram. Biar kita nanti lebih tahu apa sih itu, ya. Tapi sebelumnya kita biar lebih semangat lagi pembelajaran hari ini. Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Biar tidak ada yang ngantuk ini, ya. Oke. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap semua, akan saya tayangkan ini hukum Islam, ya, tentang halal dan haram. dan tidak disiksa selama proses penyembelihan dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan-hewan. Nah, di 3 kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, kalau nanti cermat dulu, subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Oke, ini setelah ini kita akan tebak-tebakan ya. Waktunya 5 detik. Ya? Siap ya? Oke, nanti kamu bisa menganalisis ini halal atau haram. Oke. Nomor pertama. Beruang. Ayo. Beruang, halal atau haram? Yang menjawab haram, 7 jari. Wah, semua ternyata. Oke, survei membuktikan ya, haram. Tepuk tangan buat kalian kalau betul jawabnya. Untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, bebek. Bebek. Halal atau haram? Ada yang jawab haram? Enggak ada. Halal semua? Halal. Oke, survei membuktikan. Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, halal. Selain itu, bebek tidak memiliki lanjut lagi. Yang ketiga, kuda. Halal atau haram? Coba nih, apa jawabannya? Ya, betul ya, halal ya. Tepuk tangan buat kalian. Yang keempat sekarang, kucing. Halal atau haram? Yang menjawab haram. Wah, semuanya haram. Oke, coba ini apa? Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian. Kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipelihara aja, jangan dimakan ya. Hewan yang kelima. Yang kelima sekarang, kelelawar.
Gimana kira-kira hukumnya? Oke, coba ini nanti apa jawabannya? Kalian menjawab haram. Oke, Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian semua. tidak berbunyi dan mengenai pembisa yang mempunyai cangkang, sehingga keluar dianggap haram untuk dikonsumsi. Nah, dari nomor 1 sampai 5, kamu dengar apa nih? Share di komen ya. Masih ada. Coba dari 1 sampai 5 ada yang menjawab betul semua tadi? Ada yang salah satu? Enggak ada ini. Salah 2? Berarti betul semua. Wah, luar biasa buat kalian semua. Oke, masih ada lagi nih. Masih ada sekitar 13 ya. Oke, sekarang nomor yang ke-6. Yang ke-6. Kecoa. Gimana hukumnya kecoa? Haram. Coba survei membuktikan. Ya, betul buat kalian. Ya. Cerdas ini. Hal ini karena seolah dianggap tidak menyenangkan dan halal selalu dikaitkan dengan apa yang baik. Hewan yang ketujuh. Yang ketujuh, belalang. Halal atau haram? Coba ini apa jawabannya? Yang betul? Ya, halal. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Wah, sudah 7 betul terus ini. Konsumsi hewan berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Hewan yang ke-8. Belut. Halal. Coba. Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian. Wah. Nah. Beda ya, belut dengan ular beda ya. Beda. Burung elang gimana? Haram? Coba dilihat jawabannya yang betul. Ya, haram. Tepuk tangan buat kalian. Betul kok. Nah, burung elang ini memiliki cakar yang tajam dan merupakan burung pemangsa, sehingga digolongkan haram. Hewan yang ke-10. Bison. Halal? Coba halal atau haram? Halal. Ya, halal ya. Tepuk tangan buat kalian. Memiliki buku ketebalan dan identifikasi yang merupakan dua syarat penting adalah satu hewan bersifat halal. Nah, selanjutnya 10 hewan sudah berhasil. Ada yang 10 pertanyaan betul semua? Betul semua? Ada yang salah 1, 2? Gak ada. Wah, luar biasa ini. Oke. Yo, yang ke-11. Tikus. Haram atau halal? Haram. Coba itu. Jawaban yang betul adalah haram. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Salah satu bahaya tikus adalah bisa menyebabkan masalah kesehatan dari diri tubuh manusia. Hewan yang ke-12. Kodok. Kata apa kodok? Halal atau haram? Haram. Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, haram ya. Ayo keledai. Haram? Coba. Haram.
Oke. Enggak 14. Unta. Alah. Wah. Sudah pada pernah makan daging unta? Belum. Besok kalau kita ke Mekah ya. Ulat bambu. Gimana, halal atau haram? Haram. Coba dilihat ini jawabannya. Haram ya. Oke, yang ke-16 sekarang. Kelinci gimana? Meskipun beberapa menganggap kelinci haram karena memiliki cairan seperti kucing dan hewan biasa lainnya. Hewan yang ke-17. Jerapah? Halal atau haram? Coba. Ya, halal ya. Tepuk tangan buat kalian. Nah. Yang terakhir ini. Hiu. Halal atau haram? Halal. Oke, survei membuktikan. Ya betul, halal. Tepuk tangan buat kalian semua. Walaupun masih ada beberapa yang berpendapat kalau ikan hiu itu haram karena mereka baru berhenti. Nah, dari pendapat saya, Anda bisa menggunakannya. Jadi kalian Oke, dari ke-18 ada yang betul 18? Tujuh jari yang betul 18 tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang betul 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16, ada 16? Wah, betul 7. Berarti salah satu ya, ada yang betul semua dan yang salah satu. Oke, anak-anakku semua, tadi adalah materi tentang halal dan haram. Saya tekankan lagi. Yang dinamakan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam. Itu yang namanya halal. Contohnya bisa makan nasi, minum es teh, melakukan perbuatan menolong, ya, menolong, terus gotong royong, sekolah dan sebagainya, itu namanya hukum halal. Sedangkan kebalikannya hukum haram. Haram itu apa? Sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi kalau melakukan yang haram ini, apa dapatnya? Dosa. Contohnya apa? 1. Berbohong, berkhianat, tadi babi, minum minuman keras, ada lagi mencuri, itu juga perbuatan haram. Ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, bahwasanya kita melakukan hal-hal yang haram. Karena apa? Kalau kita melakukan yang haram, pasti kita nanti tidak mendapatkan dosa. Paham?
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua tentang halal dan haram, ya, maka dari itu anak-anakku semua, kalian setelah ini saya bagi tugas untuk bisa mengerjakan kaitan dengan pembelajaran pagi hari ini, ya. Saya akan buat kelompok kalian 4 anak. Ya, nanti kelompoknya saya buat yang meja depan dengan belakangnya gitu aja ya, biar lebih mudah. Oke, kelompok ini berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, saya akan bagi lembar tugasnya. Bisa langsung membentuk kelompok. Nah, oh, ini satu kelompok ya, ini. Nih. Nah, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus anak 6, 7, 8, 9. Oke, bisa dikerjakan dengan cara bermusyawarah setiap kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis dulu namanya. Ya. Ini dijawab ya nanti ya. Oh, haram ya. Ini saja jawabnya kan ini. Ya, kasih alasan. Ini soalnya ini. Jadi ini dijawab sini. Menggunjing teman itu adalah ghibah. Paham Pak? Ghibah Pak? Membicarakan keburukan temannya. Ini dengan ini ya. Membicarakan keburukan teman. Menggunjing, ghibah itu artinya sama. Yang tidak tahu arti menggunjing itu adalah membicarakan keburukan orang lain atau teman atau ghibah. Ya, tahu lah. Ayo dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan tiap kelompoknya. Yo dijawab alasannya. Sudah menonton video ini?
Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, ya nanti presentasi ya. Salah satu perwakilan ketuanya siapa, ketua kelompoknya? Ajan. Oke, nanti presentasi di depan ya, bisa disampaikan. Untuk tugasnya sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, saya ingin ada yang presentasi ke depan. Coba kelompok 1. Nah, bisa presentasi. Maju ke depan semua, kelompok 1. Maju ke depan. Siapa ketua kelompoknya ini? Nah, silakan bisa maju ke depan, baris yang rapi. Oke. Bisa disampaikan hasil diskusinya? Yang lain bisa menyimak ya, yang lain bisa menyimak. Ayo, Agan, silakan. Yang keras. Ya. Ya. Ya, terus? Ya, terus? 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 Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempat duduknya kembali. Coba sekarang kelompok ini. Kelompok berapa tadi? 5. Silakan bisa maju ke depan kelompok 5. Ya, yang keras ya, bisa disampaikan. Ya, jangan keroyokan. Ya, yang keras. Ya, Rina, ketua kelompoknya. Yang keras, Rina. Ya. Ya. Jadi sapi sembelih sesuai syariat halal. Halal. Alasannya karena disembelih sesuai syariat Islam. Oke. Yang kedua? Minuman halal. Alasan karena mengandung alkohol. Ya. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Ya. Terus yang kelima? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa kembali lagi ke tempat duduk. Mau menyampaikan refleksi untuk pagi hari ini? Oke, Al-Khalifi, silakan bisa maju ke depan. Bisa disampaikan dengan suara yang lantang, Mas Al-Khalifi. Oke teman-teman, saya jangan senang bisa memahami apa itu halal dan haram. Ya. Contoh halal itu adalah berbuat jujur. Oh ya. Contoh haram adalah berbuat mencuri. Oh, ya, oke. Mencuri uang teman. Ya. Oke, terima kasih Mas. Selamat pagi,
Oke, anak-anakku semua. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kita sudah paham semua ya tentang halal dan haram ya. Oke, halal dan haram itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita sudah mengetahui hukumnya, maka kita harus melaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang haram kita harus jauhi, dari tadi mencuri, ya, makan daging babi, daging anjing, atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, itu kita harus jauhi. Yang kita makan harus yang halal. Biar apa? Tubuh kita menjadi baik, akal pikiran kita menjadi cerdas, dan yang paling penting adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anakku semua pada hari ini pelajarannya? Oke, kalau sudah paham, untuk pelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan, dan besok lagi untuk materi minggu depan bahwasanya kita akan membahas kaitan dengan sesuatu yang menyebabkan halal dan haram, gitu ya. Maka dari itu untuk anak-anak semua pada pagi hari ini kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anakku untuk pelajaran pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.